Selamat pagi teman-teman, jumpa kembali di MDT Journey Inspiration of Life. Pagi ini coba saya mau sharingkan masalah proses Tuhan dalam satu keluarga itu dapat berbeda pengalaman gitu. Jadi proses Tuhan di dalam proses iman ya, proses iman dalam satu keluarga itu bisa berbeda pengalaman. Meskipun dalam yang dialami oleh suami dan istri, pasangan suami dan istri. Tuhan gak berproses tingkat iman kita dalam satu wadah yang sama, tetapi terkena berbeda untuk masing-masing pribadi kita. Jadi kenanya beda gitu. Jadi prosesnya sama. Tadi saya katakan, misal dalam satu pasangan suami istri gitu, dalam satu wadah, tapi masing-masing Tuhan proses iman secara berbeda-beda gitu. Masing-masing, padahal hidup serumah, hidup satu ranjang, mungkin juga ada yang hidup dalam satu perusahaan, itu satu aktivitas, atau mungkin dalam satu pekerjaan gitu. Tapi prosesnya bisa berbeda gitu. Jadi tidak dijamin proses itu harus berbarengan antara suami dan istri. Dalam kejadian bersamaan, Tuhan dapat memproses iman dalam satu keluarga antara pasangan suami dan istri untuk masing-masing pribadi sesuai rancangan dan kehendak Tuhan. Nah, ini yang kadang-kadang sulit gitu. Jadi bagaimana kita secara hukum kita dipersatukan sebagai suami istri, tapi dalam proses iman kita berbeda. Nah, ada timbul beberapa pendapat. Ada yang katakan ya lebih baik yang imannya sudah lebih tinggi gitu, lebih mengalami proses itu, jangan direm gitu, jangan berhenti, terusin aja. Nanti pihak istri juga akan ngikutin. Atau sebaliknya gitu, ada proses seorang iman seorang istri yang sedang terus diangkat bersama Tuhan, suaminya belum. Nah, ini juga ada yang menganjurkan untuk berhenti dulu, si istri jangan melangkah dulu. Itu ada yang mentor rohani yang katakan seperti itu. Tapi juga ada yang mengatakan terusin aja gitu, ya biarkan aja, nanti otomatis kalau si suami yang lebih dulu misalnya, atau istri yang lebih dulu diproses iman ke level yang lebih tinggi, selama suami atau istri yang lebih dulu tersebut tidak meninggalkan firman Tuhan, tidak meninggalkan perintah dan peraturan Tuhan, itu aman kok. Satu saat, satu titik pasti Tuhan juga akan atur gitu. Pertemukan lagi, yang tertinggal itu akan Tuhan tarik gitu. Yang terlalu cepat itu tidak perlu ditarik turun gitu. Jadi mungkin yang di bawah ini akan ditarik angkat gitu. Nah, buat Tuhan kan gak ada kendala. Yang penting di mata Tuhan kan suami dan istri itu satu gitu. Jadi pengalaman saya seperti itu. Saya alami begini antara pasangan suami istri. Tapi kalau buat saya pribadi, saya tidak ambil langkah rem gitu. Tidak saya menahan untuk menunggu, tapi saya teruskan gitu, teruskan. Saya cuma tidak berani meneruskan tidak di dalam rel atau jalannya Tuhan. Jadi saya cuma kunci, saya berani begini, tapi dengan catatan saya komit bahwa saya selalu hidup dasarnya dari pengenalan akan firman Tuhan, perintah dan peraturannya, rancangan dan kehendaknya, dengan catatan ya terus setiap hari saya bergelut akan seperti itu gitu. Meskipun mungkin bagi istri atau bagi anak-anak bahkan, atau mungkin komunitas, atau mungkin teman-teman, atau mungkin juga tim di kantor gitu ya, mungkin anggap aneh kali. Tapi kalau menurut saya ya seperti itu, asalkan kita jangan sampai lepas dari firman, asalkan kita jangan sampai tidak mengandalkan Tuhan gitu. Jadi malah kita berbalik mencari mentor-mentor rohani yang bukan Tuhan gitu, yang bukan dengan prinsip-prinsip Tuhan, atau kita tidak ukur apa yang terjadi dalam hidup kita ini dengan parameter firman. Kita harus kontrol hidup kita itu dasarnya dari firman. Karena kalau bicara aneh, pasti proses iman yang di level tinggi itu pasti aneh gitu. Nah, cara kontrolnya gimana? Bukan parameternya istri kita atau suami kita, tapi kontrolnya adalah firman Tuhan gitu, yang mengontrol kita. Nah, ini yang akan nanti membuat satu saat akan berbalik, ya bersatu kembali. Kenapa? Memang janji Tuhan suami istri seperti itu gitu. Proses iman setiap orang berbeda-beda, tergantung rancangan dan kehendak Tuhan, itu jelas gitu. Jadi apa sih yang dikehendaki Tuhan untuk saya sebagai suami, dan apa sih yang dikehendaki Tuhan untuk istri saya
ya saya tidak rasanya beda, rancangannya akan berbeda. Bisa aja dua-duanya tidak ditaruh Tuhan dalam satu wadah nantinya untuk melayani Tuhannya bisa. Bisa juga ditaruh dalam satu wadah dalam kondisi dua-duanya proaktif gitu untuk menyampaikan kebenaran Tuhan bisa. Bisa juga mungkin salah satu saja, mungkin istrinya atau suaminya atau istrinya yang dipakai Tuhan untuk bagaimana memberitakan kebenaran, tapi yang pasangan lainnya cuma sekedar mensupport gitu. Itu juga sangat vital gitu, tanpa ada dukungan dari yang mensupport juga susah. Jadi rancangan Tuhan, rancangan dan kehendak Tuhan untuk pasangan suami istri pun bisa berlainan. Jadi tidak bisa kita sama-sama, oh mentor rohani ini kok bisa suami istri bareng. Ya mungkin ada, tapi juga ada mentor rohani kita yang tidak, ya cuman suaminya aja atau cuma istrinya aja gitu. Bisa juga begitu. Bisa juga berpisahan gitu, maksudnya waktu melayani Tuhan itu berpisahan gitu, berpisahan kota, berpisahan jarak gitu ya. Nah tapi bisa juga yang bersatu gitu, jadi suami istri bersatu tapi yang satu menyampaikan kebenaran Tuhan, yang satu cuma mensupport, itu juga bisa. Bisa juga tergantung dari kemauan alami proses Tuhan, jadi kitanya, tergantung kitanya gitu, kemauan kita waktu mengalami proses Tuhan. Nah ini kan kembali lagi tidak bisa Tuhan paksakan, karena Tuhan beri kehendak bebas ke setiap manusia gitu. Ya terserah mau sampai seberapa tinggi gitu untuk proses imannya, itu kan Tuhan bebaskan gitu. Nah suami istri ini kan bisa tidak sama. Ya mungkin ada suami yang memang mau terus tidak puas-puas untuk meningkatkan level imannya, tapi ada juga mungkin istri yang merasa mau ngapain sih seperti itu, dan dia ngerem. Atau berbalik gitu ya, bisa nanti si suami akan ngomong, kenapa sih harus begitu, biasa-biasa aja, coba kalau hidup ya balance aja, 50-50 gitu. Kata istrinya nggak bisa, hidup itu menjadi total buat Tuhan, baru yang lain Tuhan genapi. Nah ini bisa, kemauannya kan beda, meskipun suami istri dalam satu wadah, tapi kan beda kemauannya gitu. Nah bisa juga tergantung dari kemampuan kita menjalani proses. Boleh aja dua-duanya punya kemauan yang sama gitu, tapi waktu jalani prosesnya bagaimana gitu. Nah ini kan tidak bisa dipaksakan. Keintiman, kedekatan si suami kepada Tuhan dengan istri kepada Tuhan kayaknya nggak bisa sama rata. Bisa nggak sama rata? Ya senang sekali, bersyukurlah gitu bagi pasangan suami istri yang bisa sama gitu, ya kemauannya sama, kemampuannya sama, ya itu enak sekali. Ya itu pasti Tuhan lah yang udah atur gitu. Tapi umumnya sih kalau saya lihat secara rata-rata tidak gitu. Jadi ya ada yang suami istri melayani, ada yang cuma suami istri pergi bareng tapi yang melayani cuma satu pihak aja, suaminya atau istrinya, itu juga ada juga yang tidak, yang suaminya saja yang melayani Tuhan, ada juga yang cuma istrinya aja yang melayani Tuhan, ada gitu. Nah ada juga yang dua-duanya di dunia sekuler, di marketplace, tapi hidup dengan cara-cara Tuhan, itu juga ada, banyak gitu, ragamnya banyak sekali. Jadi kembali lagi proses iman berkembangnya, naik level iman kita itu ada, menurut saya ada 3 gitu. Satu, rancangan dan kehendak Tuhannya sendiri. Kedua, dari kemauannya kita sendiri. Dan juga dari kemampuannya kita sendiri. Ada 3 hal yang mesti dilewati ini. Nah ini yang agak sulit apabila suami dan istri mau sama gitu. Ini yang susah gitu. Tuhan dapat izinkan suami atau istri alami proses yang lebih, karena kemauan dan kemampuan alami dan jalani proses iman yang berbeda, tetapi hasil proses iman akan saling berdampak antara yang dialami suami dengan istrinya. Jadi meskipun suami di depan, maksudnya gitu, atau istri di depan untuk proses iman ke level lebih tingginya, ada salah satu di depan, tapi pada akhirnya kalau saya pelajaran itu akan menyatu juga gitu. Jadi si suami yang kebacut lebih duluan, terus proses level iman yang lebih tinggi, istrinya waktu itu belum bisa ngimbangin, tapi satu titik akan ditarik gitu. Tuhan akan tarik istrinya untuk uber level si suaminya, atau sebaliknya juga sama, si istri Tuhan tarik dulu masuk proses ke level yang lebih tinggi, nanti suami Tuhan tarik secepatnya untuk uber istrinya. Itu menurut saya. Tapi ada yang bicara tidak boleh katanya. Ya, yang terlalu cepat itu harus ngerem. Kalau menurut saya, bagaimana kita mau rem gitu?
kita gaspol aja juga untuk Uber proses iman di level tertinggi nggak susah gitu, sampai kita mati juga susah untuk masuk ke level yang Tuhan inginkan gitu, susah gitu, apalagi suruh direm. Ya kalau nggak direm, kalau istrinya atau sebaliknya istrinya mau terus jalan, suaminya ngerem gitu, harus ngimbangin yang ngerem, ya bisa-bisa dua-duanya gagal gitu. Atau kalaupun masuk ya cuma hanya proses iman abal-abal saja, tidak bisa maksimal. Perbedaan proses iman antara suami istri melalui aktivitas hidup pribadi masing-masing, inilah yang menjadikan pasangan sebagai pasangan itu sebagai alat asa untuk saling memproses, saling menajamkan gitu. Jadi kadang-kadang Tuhan memang sengaja taruh suami istri itu tidak satu level dengan tujuan agar terjadi pergesekan ini gitu. Nah, waktu suami istri ini bergesekan, ini seperti pedang diasah atau pisau diasah gitu. Nggak mungkin lah yang namanya pisau diasah itu dalam kondisi di barak, di benda yang halus gitu. Ya bagaimana pisau bisa tajam kalau diasah dalam benda yang halus? Pasti pisau diasah dalam kondisi benda yang mengasahnya itu pasti kasar gitu, lebih kasar dari si pisau. Nah ini pisau ini nanti baru bisa tajam. Nah suami istri itu ibaratnya gitu, satu asahan, satunya pisau gitu. Bisa terbalik siapa pisaunya bisa suaminya, bisa istrinya, asahannya bisa istrinya, bisa suami, atau terbalik gitu, pisaunya istrinya, asahannya suaminya, asahannya berarti suaminya, pisaunya istrinya. Jadi bisa kebalik-balik maksud saya gitu. Jadi itu nggak problem gitu. Kembali lagi karena dalam Tuhan selama pasangan suami istri bersatu, ya Tuhan anggap satu gitu. Jadi pengen suami yang duluan tidak masalah, nanti juga istri nyusul, istri yang duluan juga apa-apa gitu, nanti suami juga nyusul. Hasil akhir proses iman suami atau istri akan saling berdampak atau saling terimpartasi, terwarnai, terciprat gitu dari kedua belah pihak secara positif. Jadi mau suami lebih duluan, nanti suami mengimpartasi ke istrinya. Mau istri yang lebih duluan, nanti istri mengimpartasi suaminya gitu. Jadi rasanya siapa yang mau lebih duluan tidak masalah kalau menurut saya gitu. Jadi biarkan aja. Yang saya agak masih mikir itu pendapat dari mentor rohani yang mengatakan bahwa apabila proses level iman salah satu pasangan itu lebih tinggi, yang harus direm untuk imbangin ini. Sampai ini hari saya merasa itu sepertinya nggak pas gitu di hati saya. Sayang gitu, menurut saya sayang. Karena apa? Karena kalau kita gas terus digaspol nih terus, itu aja susah kok untuk masuk level ke lebih tinggi, apalagi suruh ngerem. Nah biasanya kalau orang seperti ini ya balik lagi, mungkin pengertian akan Tuhannya beda gitu dengan yang saya kenal dan mengerti bahwa Tuhan itu ya menginginkan seperti itu. Bahkan penderitaan itu harus berani gitu kita hadapin dalam konsekuensi apapun juga gitu, seperti itu. Jadi mungkin sharing hari ini saya cuma inputkan bahwa suami istri jangan berantem deh. Memang prosesnya seperti ini gitu. Selama si suami atau istri pasangan ini tetap di dalam jalannya Tuhan, dalam proses dalam jalannya perintah dan peraturan Tuhan, dan memang mengandalkan Tuhan, saya pikir perbedaan ini tetap ujungnya akan berakhir dengan manis, berakhir dengan baik, berakhir dengan benar. Oke? Mudah-mudahan jadi yang pas lagi berantem ya suami istri buruan akur, karena memang Anda akan jadi alat asa bagi pasangan Anda gitu. Oke, see you. Bye-bye.